Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik ya. Oke, baiklah pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Question 3. Which of the following sentences from text 2 is the author's opinion? Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini, apa yang ditanyakan? Coba kita perhatikan. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah which. Nah, which ya. Oke. Which ini apa artinya, Kak? Nah, ini adalah salah satu kosakata yang penting untuk adik-adik tahu ya. Hampir semua soal literasi bahasa Inggris itu ada pertanyaan yang menanyakan tentang which. Apa arti dari kata which? Artinya adalah yang manakah? Oke, yang manakah the following sentences? Oke, following, ingat, following itu kalau misalnya kita cari artinya di kamus, pasti artinya mengikuti ya. Namun pada soal literasi bahasa Inggris, jika adik-adik melihat kata following itu berarti diartikan sebagai berikut ya. Nah, sentences, nah ini kayaknya familiar ya, sentences itu kalimat. Jadi kalau kita gabung ya adik-adik, which of the following sentences, yang manakah berikut ini kalimat? Oh, kalimat berikut ini berarti. Yang manakah kalimat berikut ini dari teks 2 is the author's opinion, yang merupakan opini penulis. Oke, opini. Ini kata kuncinya. Jadi biasakan untuk adik-adik ketika membaca pertanyaan, biasakan untuk mengambil kata kunci pada soalnya. Berarti di sini di pertanyaan yang ketiga itu ditanyakan apa? Tentang author's opinion. Materi apa namanya? Atau ini termasuk ke dalam jenis soal apa? Termasuk ke dalam jenis soal fact and opinion ya, fakta dan opini. Nah, di sini kebetulan yang ditanyakan di pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan opinion atau opini ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ketika kita menjawab pertanyaan tentang opini penulis, biasakan adik-adik untuk melihat dulu opsinya. Biasakan ya. Karena ataukah misalnya menanyakan tentang fakta ya. Nah, kebetulannya di sini menanyakan tentang opini. Jadi sebelum membaca teksnya, ada baiknya kita baca dulu opsinya ya. Karena biasanya di opsi itu kita sudah tahu. Oke, apa yang menandakan kalau itu fakta dan opini? Kita bahas dulu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita tahu dulu apa perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu cirinya ya, biasanya ada waktunya. Ya. Ada tertulis waktu di situ. Yang kedua, kalau fakta biasa ada persentase atau angka ya. Nah, ada persentase atau ada angkanya. Itu harus kita tahu ya. Ada persentase atau ada angka. Oke. Kemudian yang ketiga. Nah, biasanya ada di sini penelitian ya. Hasil biasanya adalah hasil penelitian. Oke. Hasil penelitian. Nah, seperti itu. Kalau misalnya opini ya. Nah, biasanya berkaitan dengan ada tertulisnya in my opinion. Yang sifatnya subjektif ya. I think. Nah, contohnya ini biasanya masuk ya. Kalau kita tahu kalau ini adalah pernyataan opini. Kemudian ada biasanya appears. Kelihatannya, nah itu ya, appears kelihatannya. Kemudian biasa juga
ada yang disebut dengan maybe atau perhaps, mungkin, nah itu ya, dan lain sebagainya. Yang menunjukkan kalau kalimat itu termasuk ke dalam kalimat opini. Ya, jadi untuk pertanyaan ketiga ini kita harus bisa membedakan yang mana itu fakta, yang mana opini. Ketika kita bisa membedakan fakta dan opini, maka untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa gampang untuk mengeliminasi jawaban yang salah ya. Nah, jadi ingat tadi kalau fakta itu berkaitan dengan ada tertulis waktunya, misalnya pada tahun 2019, pada tahun 2025, nah itu berarti fakta ya. Kemudian persentase biasa atau ada angkanya. Nah, kemudian hasil penelitian biasa itu seperti itu ya, adalah semuanya fakta. Nah, kalau opini biasanya ditandai dengan opini saya atau in my opinion atau I think ataukah appears kelihatannya ataukah maybe atau mungkin seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang coba kita lihat berdasarkan pada opsinya. Apakah kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah? Nah, kita mulai dulu dari opsi A. Pertama, the elements contain, the elements contain in volcanic rocks. Elemen yang terdiri atau yang mengandung batu vulkanik, elemen yang mengandung batu vulkanik, volcanic rocks, with water, dengan air, or air itu udara, in the atmosphere and absorb carbon. Coba elemen yang mengandung batu vulkanik bereaksi dengan air atau udara di dalam atmosfer dan menyerap karbon. Nah, jadi kalau ini absorb itu apa artinya? Menyerap. Ya. Nah, ketika ini berarti kita bisa tandai apa? Ini adalah sebuah proses. Ini adalah proses. Oh ya, saya lupa. Di sini fakta juga itu bisa termasuk ke dalam proses ya adik-adik, proses. Jadi proses itu bisa. Nah, jadi karena ini proses, jadi ini bisa termasuk ke dalam fakta ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Ini adalah proses. Proses itu bisa termasuk ke dalam fakta. Kemudian bagian B. Researchers from University of California applied. Nah, peneliti dari Universitas California itu apply crushed rocks, both meta and basalt, and olivine on 5 acres of fallow cornfield in the Sacramento Valley. Peneliti dari Universitas California itu katanya mengaplikasikan batu yang crush, batu yang patah itu, baik itu metabasalt itu jenis batu ya, metabasalt and olivine pada 5 hektar. Nah, 5 hektar. Di sini kita tahu bahwa peneliti dan dia lagi bilang di sini telah mengaplikasikan 5 hektar. Nah, ini berarti sebuah hasil penelitian. Ini adalah penelitian, adik-adik. Berarti ini juga termasuk ke dalam fakta ya, bukan opini. Apalagi di sini ada angkanya di sini. Ada angka ya. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, opsi ini kurang tepat. Ini kurang tepat, ini juga kurang tepat. Bagaimana dengan opsi C? Nah, in comparison to plots without crushed rocks, they discovered that during the study, selama pembelajaran itu, crushed rocks plots store 0.15 tons of carbon dioxide per hektar. Nah, jadi di sini juga ada kata-kata di sini. Batu yang patah itu telah tersimpan 0,5 ton dari karbon dioksida per hektar. Nah, ini juga ada angka. Jadi ingat ya, jadi ketika kita bisa membedakan yang mana yang termasuk fakta, yang mana termasuk opini, bahkan untuk tidak menjawab atau tidak membaca teksnya, kita bisa langsung menjawab, oh di sini ada angkanya Kak di opsi C. Berarti ini juga kurang tepat adik-adik. Ya, berarti ini juga termasuk ke dalam fakta. Nah, sekarang pada bagian D, it appears. Nah, appears itu apa? Appears ini adik-adik salah satu dari ciri yang menunjukkan opini. Nah, appears itu artinya kelihatannya ya.
kelihatannya atau tampaknya that many hardworking researchers, bahwa banyak hardworking researchers di sini. Banyak hardworking. Hardworking itu kerja keras ya. Kerja keras peneliti are now looking for answers. Sekarang ini looking for itu artinya mencari ya, mencari. Jadi looking for apa artinya? Mencari answers, mencari jawaban to how the process, terhadap bagaimana proses dari rock weathering. Nah, ingat tadi apa itu rock weathering? Rock itu batu, sedangkan weathering itu pelapukan. Jadi kalau kita gabungkan, rock weathering berarti pelapukan batu, occurs. Nah, occurs ini apa artinya Kak? Occurs ini artinya terjadi ya, in dry areas. Oke, jadi coba kita ulang ya. Arti dari kalimat yang atau opsi D. Ini kelihatannya bahwa banyak kerja keras peneliti yang sekarang ini looking for, yang mencari answers, jawaban to how the process, terhadap bagaimana proses dari pelapukan batu yang terjadi di daerah yang kering gitu. Nah, dari sini, dari kata appears ini adik-adik ini, nah berdasarkan tadi yang kita bahas ya di sebelumnya, bahwa salah satu yang menunjukkan kalau kalimat itu adalah opini, salah satunya adalah kata appears. Jadi ini bisa kita keep ya, karena ini termasuk ke dalam opini. Nah, sekarang bagian E. It is known that, ini diketahui bahwa dry lands, nah berarti tanah yang kering ya. Tanah yang kering, cover itu menutupi 41%. Nah, coba adik-adik lihat. Ketika kita melihat, oh ternyata ini opsi E juga ada persentasenya atau ada angkanya. Berarti kalau seperti itu termasuk ke dalam jenis apa tadi? Kalimat yang disebut dengan kalimat fakta ya. Jadi ini termasuk ke dalam fakta. Jadi opsi E ini juga termasuk kurang tepat. Maka jika kita ditanyakan apa opini penulis berdasarkan kalimat berikut ini, kalimat mana? Oke, berarti kalimat yang opsi D ya. Berarti jawaban untuk pertanyaan yang ketiga adalah opsi D. Gitu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan opini penulis. Jadi kita harus bisa bedakan yang mana kalimat fakta, yang mana kalimat opini, supaya kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah dengan mudah. Oke. Saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas dengan baik. Oke, thank you for today, for your watching and participating, and see you in the next meeting.